Berita Sonora. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3KB Kabupaten Kuburaya menggelar seminar desiminasi audit kasus stunting tahun 2024. Kasus stunting tahap kedua tahun 2024 ini dilaksanakan pada tanggal 5 November 2024 di Hotel Alimor. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kuburaya, Yusran Anizam, yang diwakilkan Asisten 1 Setda Kabupaten Kuburaya, Mustafa. Dan sebelumnya, pada tanggal 25 Oktober 2024, desa yang disasar dalam kasus stunting ini adalah Desa Madura dan Desa Selat Remis, Kecamatan Teluk Pekedai. Telah dilakukan kunjungan ke lapangan untuk melakukan identifikasi kasus dengan tim kerja. Kunjungan lapangan oleh tim pendamping keluarga, turun lapangan terhadap sasaran, pengisian kertas kerja, kajian pakar terhadap kasus, dan seminar audit kasus stunting. Saya mewakili Setda membuka acara audit stunting. Tujuannya audit stunting adalah kegiatan yang kedua. Yang pertama kemarin audit stunting dilaksanakan pada bulan Oktober lalu. Dan kemudian itu yang kegiatan ini adalah kegiatan yang fokusnya di dua desa, yaitu Desa Madura dan Desa Selat Remis. Kemudian yang perlu kita ketahui untuk stunting Kabupaten Kuburaya ini dari 27 turun 2%, kita di angka 25%. Namun di angka 25% ini masih jauh dari target. Kita kalau target nasional itu kan di 14%. Namun kita baru tercapai 5%. Tapi insya Allah ke depannya target kita naikkan di angka 22,98%. Dan dengan kegiatan ini bisa target di sini 22,98% itu bisa tercapai untuk tahun 2024. Tak hanya itu, kegiatan seminar desiminasi terhadap audit kasus stunting ini juga dilakukan pemaparan hasil analisis tim pakar terkait ibu hamil, ibu pasca salin, anak balita stunting, dan calon pengantin dengan tim pakar yang terdiri dari dokter spesialis anak, dokter spesialis kebidanan kandungan, ahli gizi, dan psikolog klinis. Pada hari ini kami mengadakan kegiatan seminar audit kasus stunting kedua pada tahun 2024. Kegiatan ini sebelumnya didahului dengan identifikasi kasus dan kunjungan ke lapangan terhadap kasus yang akan diangkat di Desa Selat Remis dan Desa Madura, Kecamatan Teluk Pekedai. Sasaran dari audit kasus stunting ini adalah ibu hamil, ibu bersalin, dan anak balita. Pada kesempatan ini kami mencari faktor-faktor penyebab dari stunting dan faktor-faktor yang pengaruh. Dilakukan kajian oleh para pakar, yaitu dokter spesialis kebidanan, dokter spesialis anak, psikolog, serta ahli gizi. Dan hasil dari kajian tersebut menjadi sebuah rekomendasi untuk rencana tindak lanjut dari berbagai sektor, yaitu misalnya puskesmas, kemudian pemerintahan desa, dari DP3KB, dan lain-lain, termasuklah Badan Amil Zakat kita libatkan di dalam membantu menangani kasus stunting yang kami angkat sebagai audit. Dan kami berharap dengan mengetahui faktor-faktor penyebab atau faktor determinan tersebut, maka kita bersama-sama dapat menyelesaikan stunting, menurunkan stunting memenuhi target, yaitu 24% Kabupaten Kuburaya. Kepala DP3KB Kuburaya, Diatut Uri Handayani mengatakan, kegiatan ini sebagai bentuk tindak lanjut dari dasar Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting di Indonesia, dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, serta SK Bupati tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Camat Teluk Pekedai, Kabupaten Kuburaya. Nah, terkait dengan
upaya pemerintah daerah untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting di Kecamatan Teluk Kedai itu sudah dilakukan terutama di tingkat kecamatan dan desa. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mempercepat penurunan kasus stunting di Kecamatan Teluk Kedai ini memang kita harus lakukan secara terpadu. Artinya melibatkan semua unit ya yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya. Jadi harapan kami ke depan supaya diarahkan program-program kegiatan yang berkenaan dengan atau terkait langsung dengan upaya untuk penurunan stunting. Misalnya dari OPD teknis terkait, misalnya dari Bapeda itu mengarahkan program kegiatan yang ada di Kecamatan Teluk Kedai. Kemudian dari PU daerah juga harus mengarahkan program kegiatannya misalnya dengan program bedah rumah, bantuan rumah yang layak, huni dan sebagainya. Kemudian dari dinas pemerintah, badan pemerintahan desa, dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa itu juga harus mendorong desa supaya membuat kebijakan-kebijakan yang terkait dengan penata kelolaan atau pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa. Jadi saya kira demikian. Oke, saya pakar dari psikologi tentang kasus stunting ini, di mana lebih pada kondisi pola asuh orang tua dengan memperhatikan stimulus, memberikan maksimal stimulus pada anak untuk perkembangannya, karena memang kita ketahui stunting ini akan sangat memberikan pengaruh pada dampak perkembangan kognitifnya, terutama pada kecerdasannya. Oleh karena itu, orang tua yang memiliki anak kasus stunting segeralah untuk terus memberikan stimulus yang maksimal, baik dari gizinya, stimulus motoriknya, perkembangannya, untuk memaksimalkan dan mengantisipasi nanti ketika mereka sudah mulai masuk pada pendidikan di sekolah. Semoga kasus stunting ini terus menurun dan anak-anak yang indikasi pada kasus stunting segera cepat ditangani dan memberikan hasil yang maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daryansa, selaku ahli gizi berasal dari Poltekkes Pontianak. Hari ini saya diminta untuk melakukan audit stunting di Kabupaten Kuburaya, di mana audit ini kami lakukan mulai dari ibu hamil, kemudian ibu nifas dengan balita. Ada beberapa hal mungkin yang menjadi catatan bahwa kebanyakan terkait dengan ibu hamil memang banyak yang anemia, kemudian ibu nifas masih banyak perilaku terutama asupan yang masih rendah, perilaku orang tua yang masih merokok. Kemudian kalau balita lebih banyak kepada asupan dan pola asuh, di mana pola asuh masih banyak, asupan balita itu masih kurang. Selain itu, banyak balita ini dari riwayat saat lahir memang banyak mengalami BPLR. Jadi memang masih banyak upaya kita dalam rangka untuk mengentaskan penurunan angka stunting. Mungkin yang lebih kita utamakan memang jangan sampai ada stunting baru di Kabupaten Kuburaya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari kegiatan ini, selain melakukan upaya penurunan angka stunting di Kuburaya, juga meningkatkan partisipasi lintas sektor dalam komitmen menurunkan angka stunting. Tim Liputan, Husnul Arif, Radio Sonora Pontianak, News, Traffic and Music. Demikian berita Sonora.